Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil proposal tim base project kami. Saya sebagai Muhammad Eka Fajarayan, NIM 22026052. Dan perkenalkan, nama saya Liftima Fitra Novel dengan NIM 22026040. Baiklah, saya akan mempresentasikan tim base project pertama atau 1. Pendahuluan dan deskripsi usaha. A. Pendahuluan 1.1. Latar belakang dan tujuan. Pada saat sekarang ini, berbisnis makanan merupakan usaha yang memiliki peluang paling besar ketimbang bisnis di bidang yang lain. Pada umumnya, orang membeli makanan dengan melihat tampilan yang menarik, enak, dan murah harganya, tanpa memperhatikan dampak bagi kesehatan dan kandungan gizi dalam makanan tersebut. Seiring perkembangan zaman, orang membeli makanan dengan memperhatikan rasa dan kandungan gizi yang terkandung di dalamnya, kemudian harganya. Oleh karena itu, kami akan membuat usaha makanan dari bahan roti dan buah-buahan. Kedua bahan itu akan kami produksi menjadi sebuah makanan ringan yang bergizi, menarik, dan harganya terjangkau. Fruit sandwich merupakan salah satu inovasi dengan buah yang kami kreasikan dengan whipped cream di tengahnya dan akan menghasilkan cita rasa yang sangat segar. Cemilan yang akan kami buat ini tergolong makanan sehat dan bergizi, sebab menggunakan bahan yang mengandung karbohidrat hingga vitamin. Tujuan membuat sebuah usaha produk makanan ini adalah menumbuh kembangkan jiwa wirausaha mahasiswa, membantu para mahasiswa menyalurkan kreativitasnya di bidang usaha, dan membuat usaha yang menguntungkan dan berkelanjutan. Apalagi di zaman sekarang ini, masyarakat sering tertarik dengan makanan yang menarik. 1.2. Analisis SWOT. A. Strength, kekuatan atau kelebihan. Kelebihan dari pembuatan produk makanan ringan ini adalah bahan yang digunakan mudah ditemui seperti di pasar atau minimarket. Selain itu, juga makanan yang kita produksi ini bergizi dan mengandung vitamin serta karbohidrat. B. Weakness atau kelemahan. Produk makanan yang kita buat ini, variasi menunya masih terbatas dan target pasar bisa menurun. Karena makanan yang kita buat ini memakai whipped cream yang bisa membuat konsumen enak jika terlalu banyak memakannya. C. Opportunity atau peluang. Usaha yang kita buat ini memiliki peluang dengan adanya rekomendasi antar pembeli dan lagi tren makanan yang unik dan kekinian seperti produk yang kita buat ini. D. Threats atau ancaman. Ancaman yang bisa terjadi dalam mengembangkan usaha makanan ringan ini adalah harga bahan baku naik. Konsumen juga mulai merasa bosan dan persaingan dengan wirausaha lain atau bisnis makanan kekinian yang semakin menjamur. Baiklah, itu saja yang akan saya sampaikan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Haikal. Kepada Haikal dipersilakan. Nama saya Muhammad Eka Fajarayan, NIM 22026052, akan mempresentasikan deskripsi usaha kelompok kami. Yang pertama, bidang usaha. Bidang usaha yang akan kami jalankan yaitu di bidang kuliner yang memproduksi makanan ringan. 2. Jenis usaha. Untuk bidang usaha kuliner ini, kami akan membuat jenis produk makanan ringan yang unik dan bergizi, yaitu fruit sandwich. Yang ketiga, kegunaan, keunggulan, keunikan atau inovasi produk. Fungsi utama pembuatan produk ini adalah untuk membuat makanan segar yang bergizi, bervitamin dan enak. Produk ini berwujud padat yang berupa makanan. Fasilitas pendukung yang kita sediakan agar produk yang kita buat ini laris terjual dan kita dapat keuntungan, yaitu dengan menggunakan kemasan yang bagus dan higienis. Bahan utama yang akan kita gunakan untuk mengembangkan usaha ini adalah roti.
Jika pada dasarnya orang akan memakan roti menggunakan mentega, mises atau selai, maka kita akan membuat produk yang berbeda, yaitu dengan cara menggunakan whipping cream dan buah-buahan. Mungkin kebanyakan orang akan memakan roti tawar menggunakan mentega dicampur mises. Tapi usaha yang akan kami buat ini lebih sehat, unik dan bergizi. 4. Lokasi usaha. Untuk lokasi usaha, kami masih merencanakan untuk dijual secara online di media sosial dan menitipkannya di toko kue Yuri Cake Komplek PJKA. 5. Dampak usaha terhadap lingkungan. Dampak yang akan terjadi terhadap lingkungan jika membuat usaha ini adalah seorang bisa termotivasi untuk membuka usaha juga. 6. Risiko bisnis dan pengolahannya. Makanan ringan yang akan kita produksi ini memiliki ketahanan yang singkat. Jika ingin menyimpannya, maka disarankan untuk memasukkannya ke dalam kantong kedap udara atau disebut dengan plastik wrap dan menyimpannya di lemari es tidak lebih dari 2 hari. Jika lebih dari itu, maka sandwich akan lembek dan bau. Rencana kami untuk mengantisipasi kerugian tersebut dengan tidak membuat produk jika tidak ada yang memesan dan membuatnya jika hanya ada orang yang memesan, sehingga yang kami buat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil tim base project kami yang kedua tentang rencana pemasaran dan rencana manajemen. Saya Muhammad Haika Fajar Rayyan, NIM 22026052. Dan perkenalkan, nama saya Liftima Fitra Novel dengan NIM 22026040. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang A. Rencana pemasaran. 1.1. Target konsumen. Target konsumen yang ditentukan pada usaha yang akan kami jalankan yaitu Gen Z atau generasi muda. Setelah milenial, usaha produktif sekarang didominasi oleh generasi Z atau generasi muda. Tidak heran kalau mereka sekarang juga jadi target pasar terbesar. Kami memilih generasi muda sebagai target konsumen kami karena generasi muda sekarang banyak tertarik dengan makanan yang unik, sehat, dan harganya terjangkau. Oleh karena itu, produk makanan ringan yang akan kami buat sangat cocok ditargetkan kepada generasi muda. 1.2. Wilayah pemasaran. Untuk wilayah pemasaran kami memilih di pemukiman atau di daerah sekitar kampus karena banyak mahasiswa yang juga menjadi target konsumen kami. Sebagian, kami juga menjual produk usaha kami di online. 1.3. Situasi persaingan. Situasi persaingan pasar pada produk yang akan kami buat ini yaitu masih sedikit orang yang menjalankan bidang usaha kuliner fruit sandwich itu. Sehingga dapat dikatakan belum banyak, akan tetapi itu tidak membuat lengah, justru disinilah kreativitas kita bagaimana cara menarik konsumen agar dapat membeli produk yang kami tawarkan tanpa membuat pesaing merasa tidak senang dengan tindakan kita. 1.4. Jumlah dan harga produk. Untuk jumlah target produksi pada usaha yang akan kami jalankan itu tergantung berapa jumlah konsumen yang akan memesan produk yang akan kami buat, dan kami menetapkan harga pada produk yang akan kami jual yaitu 10.000 per potong. Dan selanjutnya akan dipresentasikan oleh Haikal. Kepada Haikal dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haika Fajar Rayyan, NIM 22026052, akan membacakan rencana manajemen kelompok kami. Rencana manajemen. Yang pertama adalah bentuk usaha. Bentuk usaha yang akan kami wujudkan pada bidang kuliner ini yaitu badan usaha perseorangan. 2. Struktur organisasi dan personil. Dalam bisnis yang akan saya jalankan dengan teman saya ini membutuhkan tenaga kerja yang agar dapat beroperasi. Oleh karena itu, kami telah menyusun suatu struktur organisasi yang diharapkan dalam menunjang bisnis yang sedang dijalankan. Yang pertama adalah owner berjumlah 2 orang, supplier berjumlah 1 orang, keuangan berjumlah 1 orang, packaging berjumlah 1 orang, marketing berjumlah 2 orang, dan koki berjumlah 1 orang.
Deskripsi pekerjaan dan posisi setiap personilnya. Yang pertama, owner adalah pemilik usaha tersebut. Pengisi posisi itu adalah Lifty Melvitra Novel dan saya sendiri. Supplier bertugas untuk menyediakan bahan yang kita butuhkan. Pengisi posisi tersebut adalah saya sendiri. Keuangan bertugas untuk mengatur cash flow usaha fruit sandwich. Pengisi posisi ini adalah Lifty Melvitra Novel. Yang keempat, packaging bertugas untuk mengemas barang agar terlihat lebih bersih dan indah, diisi oleh saya sendiri. Marketing bertugas untuk mempromosikan produk kepada konsumer dan mendata penjualan produk. Pengisi posisi ini adalah Lifty Melvitra Novel dan saya sendiri. 6. Koki bertugas untuk memproduksi produk yang akan dijual, diisi oleh Lifty Melvitra Novel. 3. Tenaga kerja. Tenaga kerja dalam bisnis kami ini hanya kami berdua saja dan tidak membutuhkan tenaga kerja lain karena struktur kerjanya tidak terlalu berat dan masih sanggup dikerjakan sendiri. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan proposal business plan tim base project kami yang ketiga, yaitu rencana produksi dan rencana keuangan. Saya Muhammad Haikal Fajar Rayyan, NIM 22026052. Dan perkenalkan, nama saya Lifty Melvitra Novel dengan NIM 22026040. Baiklah, saya akan mempresentasikan tim base project ketiga kami, yaitu rencana produksi dan rencana keuangan. Saya akan mempresentasikan rencana produksi. 1.1. Bahan baku. Bahan baku yang dibutuhkan untuk memproduksi produk, baik jenis maupun jumlahnya, yaitu bahan baku yang pertama, whipped cream dengan volume 100 gram, sumber dari toko bahan kue dengan harga 18.000. Yang kedua, gula pasir dengan volume 1/4, sumber dari pasar dengan harga 4.000. Yang ketiga, vanilla ekstrak dengan volume 1 buah, sumber dari toko bahan kue dengan harga 6.000. Yang keempat, roti tawar dengan volume 2 buah, sumber dari toko bahan kue dengan harga 20.000. Yang kelima, plastic wrap dengan volume 1 kotak, sumber dari toko bahan kue dengan harga 13.500. Yang keenam, strawberry dengan volume 1 kotak, sumber dari supermarket dengan harga 15.000. Jumlah keseluruhannya yaitu 76.500. 1.2. Alat atau teknologi. Peralatan dan teknologi yang digunakan untuk menghasilkan produk yang akan kami buat yaitu peralatan yang pertama yaitu pisau dengan jumlah 1 buah, sarung tangan plastik dengan jumlah 2 buah, sendok dengan jumlah 1 buah, gunting dengan jumlah 1 buah, mixer dengan jumlah 1 buah, dan talanan dengan jumlah 1 buah juga. Selanjutnya yang 1.3. Kapasitas produksi. Dengan menggunakan peralatan produksi yang telah dijabarkan di atas, produksi fruit sandwich dapat menghasilkan 20 buah per hari. Sehingga dengan jumlah peralatan produksi yang ada dipastikan dapat memproduksi fruit sandwich dengan hasil yang maksimal. Baiklah, itu saja yang dapat saya presentasikan. Selanjutnya rencana keuangan akan dipresentasikan oleh Haikal. Kepada Haikal dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haikal Fajar Rayyan, NIM 22026052, akan membacakan rencana keuangan. Yang pertama adalah kebutuhan investasi dan modal kerja. Modal investasi pada usaha yang akan kami jalankan yaitu sebesar 200.000. Kebutuhan modal kerja pada usaha yang akan kami jalankan yaitu dengan biaya bahan baku dan biaya umum yang sekitar 120.000. Kebutuhan total modalnya yaitu modal investasi ditambah modal kerja sama dengan 320.000. 2. Prediksi arus kas. Berdasarkan rincian biaya bahan dan perkiraan pendapat prediksi arus kas setiap periodenya.
Yang pertama, dalam satu hari prediksi arus kasnya dari 70.000 sampai 100.000. Dalam satu minggu, prediksi arus kasnya dari 140.000 sampai dengan 200.000. Dalam satu bulan, prediksi arus kasnya dari 210.000 sampai dengan 300.000. 3. Benefit atau cost ratio dan break even point. Kita membuat produk dalam satu hari 20 buah dengan harga jual 10.000 per buah. Jika terjual semua, maka 20 dikali 10.000 sama dengan 200.000. Dikurang dengan 120.000 sama dengan 80.000. Jadi keuntungan per buahnya adalah 80.000 dibagi 20 sama dengan 4.000. Break even point. Jumlah biaya produksi suatu barang atau harga pokok suatu barang dibagi dengan harga jual produk. Break even point sama dengan Rp76.500 ditambah dengan Rp43.500 dibagi 10.000 sama dengan Rp120.000 dibagi 10.000 sama dengan 12. Jadi titik break even point tercapai ketika penjualan mencapai 12 buah sama dengan 120.000. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil proposal tim best project kami yang keempat, yaitu bisnis model Canva. Saya Muhammad Haikal Fajarayan, NIM 22026052. Dan perkenalkan, nama saya Liftima Fitra Novel dengan NIM 22026040. Baiklah, saya akan mempresentasikan tim best project kami yang keempat, yaitu bisnis model Canvas. Yang pertama ada key partners atau disebut juga dengan mitra utama, yaitu toko kue Yuri Cake. Selanjutnya ada key activities atau disebut juga dengan aktivitas utama, yaitu produksi, packaging, pemasaran, penjualan, stok barang. Selanjutnya ada key resource atau disebut juga dengan sumber daya utama, yaitu SDM atau sumber daya manusia dan finansial. Dan selanjutnya ada value proposition atau disebut juga dengan proporsi nilai, yaitu produk yang inovatif, dibuat dengan bahan yang berkualitas, harganya terjangkau, dan layanan delivery. Sekian presentasi dari saya. Lanjutannya akan dipresentasikan oleh Haikal. Kepada Haikal dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Fajarayan, NIM 22026052, akan membacakan bisnis model Canvas. Customer relationship. Yang pertama adalah sosial media, seperti Instagram, Facebook, Twitter. 2. Bisa bertemu langsung atau COD. 3. Membuka peluang bisnis. Channel. 1. Membeli secara langsung di dekat kampus FBS. 2. Sosial media seperti Instagram. Customer segment. 1. Siapa? Yang pertama adalah laki-laki dan perempuan. Yang kedua adalah mahasiswa. Yang ketiga adalah pencinta makanan. 2. Pasar tersegmentasi. Masalahnya, ingin sarapan yang praktis dan cepat. 2. Harganya yang terjangkau. 3. Makanannya yang unik. Dan yang keempat, bisa dimakan sebelum masuk ke dalam kelas. Cost structure. Yang pertama adalah bahan baku dan packaging. 2. Transportasi. 3. Internet dan pulsa. 4. Biaya dan tempat. Revenue statement. Yang menjual produk langsung ke customer. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Liftima Fitra Novel dengan NIM 22026040. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Fajarayan, NIM 22026052. Halo, pengen makan yang manis tapi tetap sehat. Makan apa ya enaknya? Eits, tenang aja, aku ada solusinya. Sekarang ada fruit sandwich. Fruit sandwich itu sandwich buah yang enak dan juga segar.
Jadi, fruit sandwich ini merupakan inovasi dari sandwich biasa yang biasanya isinya itu daging dan sayur-sayuran diubah menjadi potongan buah segar dan juga whipped cream. Sehingga cocok dijadikan cemilan atau dessert sehat karena kaya akan vitamin yang berasal dari buah-buahan di dalamnya. Jadi, fruit sandwich itu ada beberapa varian. Yang pertama ada strawberry, yang kedua ada anggur, yang ketiga ada kiwi, dan juga ada yang mix. Untuk harganya mulai dari 10.000. Murah banget! Yuk, tunggu apa lagi? Segera order fruit sandwich varian favoritmu di toko kita.